Ya, selamat Natal juga saya ucapkan. Kita bersyukur hari ini tepat di tanggal 25 Desember kita peringati akan inkarnasi Allah yang turun dalam dunia ini menjadi manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yang saat ini akan saya bawakan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu firman menjadi manusia. Bapak Ibu, firman menjadi manusia. Mari bersama-sama kita lihat dulu dasar Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes pasal yang pertama sampai yang ketiga, lalu nanti disambung ayat 14. Yohanes pasal yang pertama Yohanes pasal pertama ayat yang pertama saya akan bacakan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 saya akan bacakan sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, kita lompat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat jelas memberi penjelasan kepada setiap kita bahwa Natal bukanlah sebuah awal keberadaan Yesus. Kelahiran Yesus melalui Bunda Maria bukanlah awal keberadaannya. Jauh sebelum itu, bahkan jauh sebelum kekekalan, zaman sejak kekekalan, Yesus itu telah ada. Walaupun dalam wujud yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda. Jadi bukan Natal atau bukan kelahiran Yesus sebagai manusia itu menjadi awal keberadaannya, tetapi dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, pada mulanya Ia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas Injil ini menginformasikan kepada setiap kita bahwa Yesus bukan baru ada pada waktu dilahirkan oleh Bunda Maria. Maka kalau kita pun juga melihat di dalam dalam Injil Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus telah ada. Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan, ya, sudah dikasihi oleh Bapa. Sebelum dunia dijadikan, Yesus telah dikasihi oleh Bapa. Nah, kalau belum dunia dijadikan berarti
Bentuk apa itu? Yang jelas bukan manusia, bukan dalam bentuk orang. Karena orang baru ada setelah dunia dijadikan. Tetapi penjelasan Alkitab memberi informasi kepada kita bahwa Yesus sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Hal-hal ini yang memberikan penjelasan kepada kita, pemahaman kepada kita sebenarnya Yesus itu seperti apa? Apakah dia? Ini harus memberikan pengertian kepada kita. Ada juga suatu peristiwa ketika Yesus bersama dengan ahli-ahli Taurat. Waktu itu Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat, Abraham melihat hari-hariku. Lalu waktu itu orang-orang ahli Taurat protes kepada Yesus, berapakah umurmu? Sehingga kau mengatakan bahwa Abraham melihat hari-harimu. Umurmu itu baru 33 tahun. Kenapa kau katakan bahwa Abraham melihat hari-harimu? Ahli-ahli Taurat protes kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan dengan jelas pada waktu itu, mengatakan kepada ahli-ahli Taurat itu bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Itu Yesus membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus bukan baru ada setelah lahir melalui Bunda Maria, bahkan jauh di dalam kekekalan dunia belum ada pun Yesus ada, ya, tapi dalam bentuk firman. Maka dikatakan oleh Injil Yohanes yang kita baca tadi, pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali Alkitab memberi informasi kepada kita tentang siapakah Yesus itu. Tetapi sekarang seiring dengan kemajuan teknologi internet, ya, banjir informasi melanda setiap kita, bahkan umat Tuhan banyak dilanda oleh informasi-informasi yang berusaha untuk menggerogoti iman kita, yang berusaha untuk menyerang iman kita. Kita telah, mungkin ada di antara kita yang tahu beberapa tahun yang lalu ada seorang mantan biarawati atau mantan orang yang Katolik murtad pindah ke agama sebelah dan mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Ya. Itu menyerang iman kekristenan. Ya. Dari luar kekristenan ada serangan semacam itu. Dan yang terbaru, yang dalam bulan-bulan ini, serangan itu pun terjadi bukan dari luar, tetapi dari kalangan dalam sendiri. Seorang pendeta yang sangat besar mengatakan bahwa pada tahun 325 Masehi maka diangkatlah Yesus itu sederajat dengan Allah. Dikatakan demikian. Sebenarnya dia tidak mempercayai itu, tapi sudah terlanjur orang Kristen semuanya hanya tahu setelah diangkatnya sebagai Allah pada tahun 325, ya, diserang dengan hal seperti itu. Maka perlu untuk hari ini kita renungkan bersama, sebab serangan iman itu sangat besar, bukan hanya dari murtadin, tetapi dari seorang pendeta yang cukup besar. Kalau Bapak Ibu googling di internet atau di YouTube, Pendeta Erastus Sabdono mungkin tidak asing di telinga Bapak Ibu dan juga saya, mengatakan menyerang tentang kealahan Yesus yang diangkat pada tahun 325. Maka juga dalam kesempatan ini saya mengajak untuk berhati-hati, ya, ketika kita belajar dari YouTube ataupun dari internet, ya, harus hati-hati. Sekalipun kelihatannya seorang pendeta yang besar, kita pun harus hati-hati. Kalau Pendeta Erastus Sabdono menjelaskan kepada setiap kita tentang kekudusan, tentang kesucian, ambil itu sebagai hal yang baik dan yang benar. Tapi kalau sudah sekali-kali mengatakan bahwa Yesus sebenarnya bukan Tuhan, tetapi baru diangkat oleh
sekelompok orang pada tahun 325 Masehi, saudara harus lawan dan tolak itu. Ya, saya harus katakan di muka umum dengan menyebut nama, karena dia pun menyampaikan hal itu di muka umum, yaitu di dunia YouTube, internet, dan itu pun berbahaya kalau kita tidak menanggulanginya. Serangan tentang kekalahan Yesus itu bertubi-tubi, Bapak Ibu Saudara. Baik dari murtadin atau orang yang di luar iman Kristen, bahkan juga ada di dalam lingkungan Kristen. Ya, selain Erastus Sabtono, Bapak Ibu juga harus perhatikan Joshua Teu. Nah, itu sama saja. Ya, Joshua Teu dulu hampir sama dengan Pak Gilbert Lumundur, tapi bersyukur Bibi waktu itu tegas, dan Gilbert Lumundur akhirnya minta maaf, tidak jadi ikut Joshua Teu, tapi kembali kepada iman Tritunggal Maha Kudus. Ya, tapi saudara, sering kita melihat serangan-serangan seperti itu yang mengatakan tentang diangkatnya Yesus sebagai Allah pada tahun 325 Masehi. Penting untuk kita mengerti sebenarnya ada peristiwa apa pada tahun 325 Masehi itu sehingga dijadikan serangan oleh murtadin maupun oleh seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa sejak semulanya Yesus itu adalah Allah. Itu harus kita amini. Itu harus kita imani. Yesus adalah Allah sejak semula. Dan itu dipertegas oleh Rasul Yohanes yang kita baca tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menjadi iman dasar kekristenan jauh sebelum tahun 325, karena Rasul Yohanes itu pada tahun kurang lebih 70 Masehi, jadi masih pada abad yang pertama. Iman ini terus disampaikan kepada generasi berikutnya, karena Rasul Yohanes punya murid yang bernama Polikarpus. Ini muridnya Yohanes. Diajarkan juga tentang kealahan Yesus, karena memang Yesus itu Allah. Jadi kalau kita mau teliti dalam sejarah itu, kita tidak akan bisa diserang oleh orang-orang yang baru muncul dan mengatakan bahwa Yesus baru klipnya mati lah ya. Dan kalau kita mau teliti, tidak bisa orang menyerang dengan mengatakan Yesus baru diangkat pada tahun 325. Polikarpus muridnya Yohanes, dia tetap memegang apa yang diajarkan oleh para rasul, sampai suatu peristiwa pada tahun 155 Masehi, Polikarpus ini ditangkap oleh kaisar. Kisahnya, Polikarpus singkat cerita waktu itu diperhadapkan pada hukuman mati karena dia mengakui Yesus itu sebagai Allah. Oleh kaisar ditawan, lalu ditanya oleh tentara-tentara waktu itu, apakah permintaan terakhirmu apa, Polikarpus, sebelum ajalmu tiba? Waktu itu Polikarpus berkata, berikan saya waktu sebentar untuk saya berdoa. Polikarpus berdoa. Dia berdoa melihat hari detik-detik terakhirnya. Lalu kemudian setelah diperhadapkan pada kaisar, berkata kepada Polikarpus, kalau kamu mau mencabut imanmu bahwa Yesus itu Allah, maka api yang sudah menyala-nyala ini tidak akan jadi membakarmu. Aku akan saya lepaskan dan kau akan pulang dengan selamat tanpa ada satu luka.
Tetapi waktu itu Polikarpus berkata, menjawab, sekarang umurku 86 tahun. Selama saya berumur 86 tahun ini, tidak pernah sekali-kali pun Yesus itu mengkhianatiku. Maka pada saat ini juga saya tidak akan pernah mengkhianati iman itu. Saya tidak akan pernah mengkhianati Yesus dengan mengatakan dia bukan Allah. Tetapi dia adalah Allah. Itu Polikarpus abad pertama tahun 155. Lalu singkat cerita, Polikarpus karena tetap mempertahankan imannya itu, dia dibakar dengan api. Kisahnya dia tidak mengalami kesakitan oleh api itu. Lalu kemudian tentara itu menusuk perut Polikarpus itu, dia mati oleh tusukan. Sampai sedemikian para bapak gereja mempertahankan imannya tentang Yesus itu Allah. Karena dia tahu persis, dia masih dekat dengan pengajaran Rasul Paulus. Karena dia murid langsung dari Rasul Paulus. Siapa Irénée Handolo yang tahun 2022 mungkin mengatakan Yesus adalah manusia biasa yang diangkat sebagai Tuhan bukan 25. Siapa dia? Siapa Erastus Sabdono? Siapa Joshua Tewu yang menyangkal tentang fakta sejarah iman kekristenan yang begitu dipegang kuat oleh rasul-rasul, bahkan penerus-penerus rasul. Polikarpus kemudian punya murid yang bernama Irenaeus. Irenaeus pun tetap mempercayai, memegang tentang Yesus itu adalah Allah. Ya, dia meninggal pada tahun 202, jauh sebelum 325. Irenaeus punya murid lagi bernama Hippolytus. Sama, dia tetap memegang iman bahwa Yesus adalah Allah. Dia meninggal pada tahun 235. Jadi jauh sebelum tahun 325, Allah itu adalah Allah yang menentukan. Salah satunya adalah Yesus yang adalah anak Allah. Lalu kenapa tahun 325? Bapak Ibu Saudara, pada tahun 325 ada sebuah peristiwa. Ketika itu ada seorang romo ya, yang diundang berkhotbah. Dia bernama Arius. Nah, dalam khotbahnya itu, kesimpulan dalam khotbahnya itu dia sampaikan bahwa ada satu waktu di mana Yesus itu pernah tidak ada. Arius menyampaikan isi khotbahnya pada tahun 325 bahwa ada satu waktu di mana Yesus itu pernah tidak ada. Kalau Yesus itu pernah tidak ada, berarti Yesus itu ada diciptakan. Berarti Yesus itu tidak kekal karena pernah tidak ada. Berarti Yesus itu bukan Allah karena Allah itu kekal. Ya, Arius pada tahun 325, dan inilah yang kemudian sekarang berkembang dipegang oleh saksi-saksi Yehova. Ya, tidak ada yang baru sebenarnya, teori-teori. Semua sudah ada mengulang kesalahan masa lalu. Sehingga khotbah Arius pada waktu itu menghebohkan. Pada waktu itu heboh sekali. Kerajaan Konstantinopel juga merasa gaduh dengan khotbah Arius itu, karena Arius ini menurut sejarahnya orangnya ganteng, berwibawa, tutur katanya itu sangat mempesona, sehingga apa yang dikatakannya itu banyak yang mengikuti. Ada yang mengikuti. Padahal itu adalah Helenis atau bidat, ajaran yang menyimpang dari ajaran arus besar gereja. Itu disebut Helenis. Ariuslah yang waktu itu menyampaikan khotbah yang isinya kesimpulannya Yesus ya, ada satu waktu di mana Yesus itu pernah tidak ada.
Oleh sebab itu karena Konstantinopel gaduh waktu itu, ya maka Kaisar Konstantinus memohon kepada pemuka-pemuka agama untuk mengadakan satu perkumpulan membahas tentang persoalan ini. Ya, karena Konstantinopel ini yang dia pikir adalah politik negaranya. Dia tidak mau negaranya itu menjadi gaduh. Karena waktu itu kegaduhan doktrin gereja bisa menjadi kegaduhan negara di Konstantinopel. Diperintahkanlah oleh Konstantinopel minta mohon supaya para pemuka agama, orang-orang yang berkecimpung di dalam keagamaan, uskup-uskup, semuanya bahas dulu persoalan ini. Singkat cerita, berkumpullah para pemuka agama, para pengkhotbah, para ahli kitab dari Alexandria, Antioquia, dari Yerusalem, ya, semuanya berkumpul membahas tentang Tritunggal itu, tentang kealahan Yesus. Ya, waktu itu mereka para ahli kitab berkumpul di kota namanya kota Nikea, ya. Itu sebuah kota yang berjarak 80 km dari Konstantinopel. Berkumpullah mereka yang disebut dengan Konsili Nikea. Ya, konsili itu seperti musyawarah besar atau sidang raya sinode, kurang lebih begitu. Waktu itu kan gereja baru satu aliran, belum terpecah-pecah banyak, ya, baru ada satu. Kemudian dalam satu aliran itu muncul ajaran Arius. Coba bahas, selesaikan masalah itu. Pada tahun 325 diadakanlah Konsili Nikea dan membahas tentang kealahan Yesus. Di situ terjadi perdebatan yang luar biasa, adu argumen, karena di situ juga ada Arius, ya, yang mencetuskan bahwa pernah Yesus tidak ada. Yang menghebohkan diundang juga Arius dalam Konsili Nikea itu. Yang lawan terberatnya adalah Athanasius, yang mempertahankan bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Allah itu adalah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dimotori oleh yang bernama seorang pemuda, ya, Athanasius, berhadapan dengan Arius. Lalu dalam sidang konsili itu, setelah mereka mempelajari, mendalami, menganalisa ayat begitu mendalam, dan akhirnya pada kesimpulan bahwa ajaran Arius itu adalah sesat. Ya, sehingga waktu itu pandangan Arius itulah yang dianatema atau dikutuk oleh gereja sebagai ajaran yang sesat. Sehingga pada tahun 325 dikokohkan kembali bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi tahun 325 itu bukan sekumpulan orang yang mengangkat Yesus manusia menjadi Allah, bukan. Tetapi karena ada Helenisme atau ada bidat yang menyerang tentang kealahan Yesus, maka di situ berkumpul untuk mengokohkan kembali. Itulah sidang yang berada di Konsili Nikea, ya. Jadi kalau ada yang menyerang iman kita, Yesus baru diangkat pada tahun 325, saudara dan saya bisa menjawab, menolak, melawan itu. Bukan begitu ceritanya. Yesus sejak semula adalah Allah, tapi pada tahun 325 ada yang bernama Arius mencoba menggoyahkan kealahan Yesus, sehingga diadakan konsili. Dan pada konsili itu ada satu kesimpulan, ternyata setelah diselidiki, setelah didalami, Arius ajarannya adalah tertutup di anatema, sudah dikutuk. Jadi kalau ada sekarang muncul ajaran-ajaran yang merasa baru, hebat, bisa mencetuskan teologi yang baru, semua sudah terlewati. Seksi-seksi Yehova yang merasa memunculkan teologi baru, tidak ada yang baru. Itu semua sudah dilewati oleh sejarah gereja dan sudah ditutup walaupun sekarang muncul lagi. Dan hari ini kita akan kembali untuk diteguhkan
bahwa Yesus itu adalah Allah, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah sejak semula, Yesus itu adalah Allah. Maka dikatakan di sana bahwa pada mulanya Dia adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ini loh gambaran tentang Tritunggalan Allah kita. Bapak Ibu harus kita pahami bersama. Tritunggal juga salah satu yang diserang oleh orang-orang di luar kita. Tidak masuk akal sekali. Bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Pokoknya bagi mereka segalanya itu, semuanya itu, iman Kristen itu dianggap tidak mungkin. Padahal akalnya saja yang tidak nyampe ya. Dikatakan bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Ya kalau manusia menjadi Allah tidak mungkin. Tetapi kalau Allah yang menjadi manusia, bagaimana nggak mungkin? Mungkin akalmu aja yang nggak di-upgrade, ya, nggak dinaikkan. Kalau manusia jadi Allah, saya juga mengatakan nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang jadi manusia, nah kalau Allah berkehendak, kenapa nggak mungkin? Allah mau jadi kucing aja kalau Tuhan berkehendak, itu bisa dilakukan. Allah berwujud api bisa dilakukan zamannya Musa, sama-sama meluka. Apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk menjadi manusia? Tapi seringkali Kristenan diserang oleh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin 3 adalah 1 Tritunggal itu? Saudara, kalau kita mau menganalogikan tentang keberadaan Allah kita bisa melihat diri kita ini. Sebagai manusia kan kita diciptakan segambar dengan Allah. Walaupun tidak bisa persis, namanya analogi. Analogi itu pendekatan untuk kita bisa mengenal bagaimana Allah itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ya, saya, Andreas itu ada berapa? Saudara akan jawab 1, ya, 1. Tetapi dalam kesatuan saya, di dalam saya ini ada perkataan. Di dalam diri saya ini ada roh, sehingga saya hidup. Perkataan, sehingga saya tidak bisu. Ini sudah ada 3. Tapi di dalam diri saya, perkataan yang keluar dari saya, roh yang juga ada di dalam diri saya. Ini 3 dalam kesatuan saya. Apa sulitnya? Apa logika untuk mengenal Allah yang demikian? Di dalam diri Allah pun demikian. Di dalam Bapa itu ada firman, sehingga segala sesuatu dijadikan melalui firman-Nya. Dan di dalam diri Allah itu, karena Allah adalah Allah yang tidak mati, maka ada roh yang menghidupkan. Dan bedanya, firman dan rohnya Allah itu berpribadi atau hipotesis, ya, berpribadi. Kalau kita kan perkataan kita, roh kita tidak berpribadi. Kalau namanya analogi, tapi itu bisa membantu menolong kita untuk memahami keberadaan Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu pada mulanya adalah firman, ya, Allah dalam bentuk firman. Maka di dalam ayat 18 itu dikatakan, oleh anak tunggal itulah dia menyatakan Allah. Dia menyatakan bagaimana Allah itu melalui Yesus yang adalah perkataan itu. Contohnya begini, ketika Bapak Ibu mendengar perkataan saya, ya, Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana saya itu. Oh, Pak Andre itu sombong, dilihat dari perkataan saya. Oh, Pak Andre itu rendah hati, itu pun bisa terlihat dari perkataan saya. Pak Andre itu pintar, atau sebaliknya Pak Andre itu bodoh, atau Pak Andre itu apalagi penipu, semua kelihatan dari perkataan saya. Itulah Yesus. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat Allah, tetapi dengan
perkataan atau firman-Nya itu kita bisa tahu bagaimana Allah. Yesus menyatakan, sehingga dikatakan siapa yang melihat aku, yang melihat Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah, tapi melalui firman-Nya kita bisa tahu bagaimana Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Ya. Sama dengan ketika perkataan saya ini adalah juga saya. Ya. Perkataan Allah juga adalah Allah. Firman Allah itu adalah juga Allah. Ada yang meragukan, dia itu bukan Allah. Perkataan Allah pastilah Allah. Ya, tidak bisa kalau namanya perkataan Allah itu bukan Allah. Ya, dia adalah Allah dalam bentuk firman. Ya, maka di ayat yang ketiga tadi ya dikatakan, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Di ayat yang ketiga berkata begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini maksudnya adalah firman. Dijadikan oleh firman itu. Segala sesuatu dijadikan Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Oleh firman itulah segala sesuatu dijadikan. Mari kita cek dulu, kita cek dalam penciptaan ya, Kejadian pasal yang pertama. Kita lihat apa iya segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat, saya akan baca ayat yang pertama dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Perhatikan di situ, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Ayat yang keenam, berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah. Saudara bisa cek sampai ke bawah, di sana segala sesuatu dijadikan oleh Dia sang firman itu. Berfirmanlah. Jadi sejak zaman penciptaan, Allah Tritunggal itu sudah menyatakan ada roh Allah yang melayang-layang, ada Bapa sebagai Allah sumber roh dan sumber firman itu, lalu juga ada firman, ya, sang firman, berfirmanlah Allah. Maka kalau kita kembali di dalam Yohanes tadi dikatakan, Injil Yohanes pasal yang ketiga tadi, kalau kita kembali setelah kita cross check dari Kejadian, maka di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi dikatakan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Cocok ya, sesuai bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Yesus yang adalah sang firman itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Seperti saya ini kan, dimanapun saya berada, perkataan saya selalu bersama-sama dengan saya, dan perkataan saya itu juga saya. Firman, roh, Bapa adalah sesuatu yang bisa kita beda-bedakan, tetapi tidak bisa kita pisahkan. Perkataan bisa dibedakan dengan diri saya ini, roh juga bisa dibedakan. Manifestasi roh itu napas, ya. Ini bukti kalau saya masaknya roh, manifestasinya napas. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau saya dipisahkan dengan perkataan saya akan jadi bisu. Kalau saya dipisahkan dengan roh saya jadi mayat, ya. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Demikian juga laki tunggal bisa dibeda-bedakan, tetapi satu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ayat yang ke-14 kita akan perhatikan. Ayat yang ke-14 demikian.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di dalam diri Bapa tadi kan ada roh dan ada firman. Firman-Nya inilah yang kemudian diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia. Seperti contoh analogi gampangnya saja, ya. Walaupun tidak pas mendekati saja, ya. Namanya analogi. Ketika saya ada di Jayapura, saya telepon kepada Pak Gembala. Nah, ini saya memutus suara saya. Saya utus, tapi melalui handphone. Halo Pak Gembala, ini ya saya bicara. Lalu kemudian waktu itu Ibu Gembala tanya, Pak, siapa? Ya Pak Gembala pastilah akan jawab, oh Pak Andre. Ya, atau akan jawab, siapa itu Pak Gembala? Suara Bu, suara. Kan nggak mungkin ya jawab suara. Padahal itu ya suara saya. Tapi karena suara saya adalah saya, maka ketika ditanya siapa Pak yang telepon? Pak Andre. Padahal saya bisa Jayapura, nggak mungkin saya di sini. Suara saya yang saya utus sampai di sini. Suara saya juga adalah saya. Firman adalah Allah. Ya, suara saya adalah saya. Ini analoginya. Jadi tidak bisa kalau misalnya suara saya ini misal saya maki-maki gubernur atau presiden. Ya. Yang ditangkap siapa? Walaupun saya cari pengacara kondang di Indonesia pun, ya, yang ditangkap ya ini, saya ini, karena suara saya adalah saya. Saya tidak bisa ini kan suara saya Pak. Ya, bungkuslah ini, saya ngomong bungkus taruh plastik yang dipenjarakan ini saja, suara saja, karena badan saya ini tidak melanggar. Yang melanggar itu suara saya, tidak bisa. Suara itu adalah saya. Ketika saya telepon, sebut siapa itu Pak. Ketika melakukan pelanggaran, siapa yang ditahan? Kenapa? Suara itu adalah saya. Demikian juga dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak bisa kalau firman itu bukan Allah. Tidak bisa. Itu adalah kesatu-satuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang semula adalah firman diutus menjadi manusia. Tadi, bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Mungkin, kenapa enggak? Dia Allah. Bagaimana mungkin itu? Mungkin. Allah. Ya, maka Allah turun ke dalam di manusia ini melalui Bunda Maria. Tapi bukan Allah berubah menjadi manusia, tidak. Tapi kodrat Allah itu ditambahkan kodrat manusia, sehingga di dalam diri Yesus itu terdiri dari dua kodrat Allah sekaligus juga kodrat manusia. Allah yang sepenuhnya, manusia yang sepenuhnya. Itu ceritanya tentang Yesusan kita atau Kristus itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud dilahirkan, bukan seperti kemarin pernah dialog juga oleh Rizik Syihab, ya. Kalau Allah mau lahir, terus bidannya siapa? Cuma dia tertawa, mengejek, bidannya siapa? Lahir ini istilah, anak ini istilah, ya. Disebut sebagai anak tunggal Allah karena dialah satu-satunya yang dilahirkan, dikeluarkan dari dalam diri Allah. Malaikat disebut anak Allah, tetapi dia bukan berasal dari diri Allah. Kita orang-orang percaya juga disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi berbeda dengan anak Allahnya Yesus. Karena dia yang semula terkandung di dalam diri Bapa, seperti pikiran, ya. Kalau kita punya pikiran kan tergantung pikiran kan, pikiran kita keluarkan kan kita melahirkan. Ya. Gagasan-gagasan itu kan istilahnya melahirkan. Seperti Pancasila yang dilahirkan
oleh Soekarno contohnya, dua pemikiran Soekarno. Bukan kok berarti bidanya siapa kan sebetulnya, cara pemikirannya kan banyak ya. Ini yang dimaksud anak Allah itu, perkataan atau firman itu kan sama dengan akal pikirannya Allah. Sebelum dikeluarkan sebagai kata-kata kan itu akal pikiran gagasan Allah yang terkandung di dalam Allah, kemudian dikeluarkan. Ini loh satu-satunya anak tunggal Allah. Memang di dalam diri Allah itu ada dua, roh dan firman. Tetapi kalau roh kan ibaratnya keluarnya napas ini. Kalau napas keluar hembusan Allah kan tidak ada istilah anak Allah. Ya. Bukan sesuatu yang dikandung dan dilahirkan. Berbeda dengan pikiran, gagasan, firman yang semula ada di dalam Allah Bapa keluar, itulah yang disebut dengan istilah anak tunggal Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ditanya bidanya siapa? Mereka ketawa ngecek, pemahamannya saja yang tidak sampai. Ya. Bukan berarti punya kelahiran secara biologis, bukan. Itu adalah yang terkandung dalam diri Allah dan keluar sebagai firman disebut dengan anak tunggal Allah. Yang keluar sebagai anak tunggal Allah. Jadi kita harus memahami hal-hal demikian karena seiring perkembangan teknologi ini tidak menutup kemungkinan nanti serangan-serangan iman itu akan terus dan akan menggerogoti iman kita. Ya. Pada mulanya firman itu diutus menjadi manusia yang lahir dalam kodrat manusia, tetapi juga tetap kodrat Allahnya itu tidak berkurang. Ya. Hanya seolah-olah ditenggelamkan, tapi sebenarnya dia adalah Allah seutuhnya. Yesus itu dalam kehadirannya sebagai natal itu seutuhnya Allah dan juga seutuhnya manusia. Sehingga kalau diejek-ejek, Allah orang Kristen kok meninggal, kok mati, yang mati itu kodrat kemanusiaannya. Sang firmannya itu Allah yang kekal, tidak pernah akan bisa mati. Tetapi sang firman itu mengambil kodrat kemanusiaan melalui rahim Bunda Maria, sehingga dengan cara itu bisa mati, menunjukkan kasihnya kepada setiap kita. Mari kita lihat pasal terakhir Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 17. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 kita akan baca. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, ini beberapa minggu lalu kita telah pelajari. Dia mengambil kodrat manusia supaya dia bisa mati, memusnahkan, menyelesaikan persoalan maut, mengalahkan iblis. Nah, ini kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara diejek, dihina, Allah kok mati? Yang mati itu kodrat kemanusiaannya yang diambil melalui Bunda Maria. Kan Yesus itu sudah terdiri dari dua kodrat. Pada mulanya firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah tadi berinkarnasi, diutus melalui Bunda Maria. Di situ dia mengambil kodrat kemanusiaan. Sehingga kalau saudara dihina, diejek, Allah kok lapar, Allah kok makan, Allah itu terus bagaimana? Allah itu juga ada yang mengejek. Bagaimana Allahmu? Kalau BAB juga ya, saya pernah diajak begitu.
Ini ada masalah, ini kan kodrat kemanusiaan yang memang 100% manusia, tidak mengurangi tentang sang firman tadi. Kealahannya tetap utuh sebagai Allah yang turun mengasihi setiap kita. Tetapi kodrat kemanusiaannya yang mereka campur adukkan sehingga untuk menghina iman kita. Ya persoalannya itu dicampur aduk antara kemanusiaan dan kealahan. Tapi kita paham betul mengerti ya tentang kodrat kemanusiaan dan kodrat keilahan. Sehingga Yesus disebut sebagai dwi kodrat atau dwi kodrati. Di dalam diri Yesus yang nakal ini, Yesus yang lahir ini terdiri dari dua kodrat. Kodrat sebagai Allah sang firman tadi dan juga kodrat sebagai manusia seutuhnya, ya, walaupun tanpa dosa, ya, manusia seutuhnya melalui Bunda Maria itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir kita lihat ayat yang 17 sampai 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Disamakan artinya dijadikan sebagai manusia yang sama supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, inilah tujuannya. Disamakan untuk menjadi imam besar, pengantara kita yang dulu seteru dengan Allah, kita yang dulu adalah musuh Allah, Allah yang dulu adalah transenden yang tak terjangkau, yang jauh untuk kita jangkau, tetapi melalui Yesus sang perantara itu dia menjadi imam besar kita. Ya, kita bisa berkorban, menyembah, ya, mengajukan permohonan melalui Yesus yang adalah imam besar kita. Allah yang transenden itu, Bapa yang transenden, yang jauh, yang tak terjangkau itu menjadi terjangkau melalui karya Yesus. Yesus kemanusiaannya boleh menyatu mengantarkan kita, kealahannya menyatukan dengan sang Bapa. Inilah fungsi dari Bikodrati sebagai manusia dia imam, ya. Karena imam kita sekarang sudah bukan imam Lewi, imam Harun, tetapi imam besar Yesus itu. Ya, ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Yesus turun ke dalam dunia, dia mengalami pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan manusia. Dia tahu persis dan mengerti apa itu pencobaan, apa itu kesusahan, dia mengalami persis, sehingga itu membuat kita tak perlu ragu-ragu memiliki sang penolong. Dia bisa menjadi penolong kita karena dia mengerti kesesakan-kesesakan yang kita alami, tahu persis. Ibaratnya kalau kita curhat, ya, kita kekurangan uang, kita tidak ada uang untuk mencukupi kebutuhan. Ternyata teman curhat kita ini miliarder, ya. Dari kecil dia tak pernah tahu apa artinya kurang uang, sudah dapat warisan yang kecil. Kita ngomong dengan dia kayak kita nggak bisa nyambung. Kalau kita mau analogikan dengan teman manusia, ya, kita ngomong bagaimana ya, saya mengalami beras gak ada. Dia nggak ngerti, dia kayak ngomong di awal-awal. Kalau teman curhat kita adalah miliarder yang dari kecil adalah kaya, orang yang tidak pernah mengalami kesusahan. Coba lagi ketika misalnya kita mengalami persoalan rumah tangga, berantem, masalah keluarga, sudah hampir bercerai, kita curhat kepada orang yang juga mengalami hal yang sama. Aduh, suami saya kasar, dia suka pukul, dia suka peleng saya, dia bikin saya sebel pokoknya. Dia suka sama orang yang mengalami sama, saya juga mengalami. Ayo, gak tahan saya, iya saya juga gak tahan. Ya, kurang ajar memang laki-laki ini. Mungkin semua laki-laki seperti itu, karena curhatnya sesama orang yang mengalami.
Ayo kalau gitu kita tinggalkan saja. Ayo, aku juga sudah gak kuat, mau tinggalkan saja. Itu kalau saudara sama sesama orang yang mengalami. Tetapi kalau kita curhat kepada orang yang sudah melewati masa-masa itu, beda lagi. Suami saya sudah berpelet, dia kasar, dia jahat. Sabar, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi sekarang saya ambil sebagai pemenang, saya tetap bisa bersabar hingga saya melihat tiba waktunya, saat yang tepat. Ya, Tuhan menolong. Akhirnya kami berdua menjadi sebuah keluarga yang harmonis, yang malah justru semakin dewasa. Kamu sabar saja, tahan saja. Ya, beda kan? Kalau kita curhatnya kepada orang yang pernah berhasil. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah mengalami kesusahan, kesulitan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak pernah menang melewati itu semua. Saudara dikhianati oleh pasanganmu, oleh saudaramu, Yesus pernah mengalami juga dikhianati. Tahu persis bagaimana dikhianati. Maka kalau kau berseru kepada Yesus, Dia adalah imam besar, sang penolong yang tepat. Saudara mungkin pernah mengalami doa saya tidak terjawab. Yesus mengalami semua juga itu di taman Getsemani. Kalau bisa kiranya cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara mengalami doa yang tidak dijawab. Yesus pernah mengalami. Bapak Ibu dicaci maki, dihina, dimusuhi, dijahati. Yesus pernah mengalami itu semua. Karena Yesus sang firman itu bukan hanya Allah yang duduk-duduk di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia turun sebagai manusia, merasakan segala kesedihan, pencobaan, persoalan yang saudara alami dan saudara alami. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, jangan berkecil hati kalau saudara sedang mengalami tekanan-tekanan itu. Karena Yesus datang menyelesaikan persoalan yang ada dalam kita. Baik persoalan dosa, baik persoalan apapun yang saat ini saudara hadapi. Dia imam besar kita. Saudara bisa mengaku kepadanya, berseru kepadanya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi pengantara kita kepada Allah yang transenden, menjadi imanen. Maka dikatakan tadi ayat yang ke-14, Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia diam di antara kita. Artinya apa? Immanuel. Allah itu tidak lagi jauh, tetapi Allah itu dekat dengan kita. Allah yang dekat. Apa kesulitanmu, apa kesusahanmu, apa kesulitan saya, Dia merasakan, Dia tahu persis. Dicaci maki Dia pernah melalui itu, dipukul, dibina, alami semua itu, dikhianati, Dia alami semua itu, dikejar-kejar oleh musuh, Dia alami. Tidak bergelimpangan harta, Yesus juga tidak bergelimpangan. Dia saja hidup sederhana Dia alami. Dia tahu persis. Oleh sebab itu saya ingin mengajak di Natal ini kepada saudara. Mari kita tumbuh kembangkan iman kita. Kita kobarkan kembali iman kita. Kita malu kalau kita melihat Yesus yang sangat baik, yang enak karena di surga turun ke dunia ini, lalu kita membalas dengan asal-asalan. Kita malu. Kita enggak mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harusnya punya rasa bersalah. Karena Yesus peduli kepadamu dan peduli kepada saya. Dia sangat peduli. Masa balasan kita cuek? Ibadah cuma kalau pas lagi pengen kita ibadah. Kalau enggak melayani asal melayani. Malu, rasalah bersalah. Ingat kisah tadi yang saya sampaikan, Polikarpus. Karena imannya dia rela dibakar, karena imannya dia rela ditusuk mati. Saudara tidak sampai diminta untuk mati dalam sungguh-sungguh pada Tuhan. Cuma diajak untuk rajinlah bersekutu, rajinlah beribadah, rajinlah berdoa. Sangat enak, sangat mudah, sangat ringan.
dibanding para bapak-bapak pendahulu kita. Ancaman-ancaman yang mereka alami hanya karena dia mengakui Yesus itu sebagai Allah. Api tombak mengancam mereka. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintah. Tapi demi imannya, dia katakan, Polikarpus berkata, umur 86 tahun. Dan sampai umur 86 tahun ini tidak pernah dapati Yesus mengkhianati. Maka tidak akan pernah sekali-kali aku mengkhianati. Padahal kalau mau katakan, ya Yesus bukan Allah, dia diselamatkan, dia lolos. Tapi itulah iman yang benar. Iman Polikarpus. Mari kita mencoba itu. Kenapa? Karena Polikarpus sadar betul Yesus yang rela meninggalkan kenyamanan, kemuliaan hanya untuk mengasihi kita manusia. Yesus tidak pernah mengkhianati kita. Jangan sekali-kali kita khianati. Yesus sangat setia kalau kita lalu balas itu dengan setia. Yesus rindu untuk menjalin hubungan dengan kita. Jangan biarkan hanya Yesus yang punya kerendian itu, tapi kita pun harus rindu untuk bersekutu, rindu untuk mendekat Tuhan, rindu untuk melekat kepada Tuhan, rindu untuk menyatu dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saya serahkan waktu kepada BL untuk meneruskan semuanya ibadah. Haleluya. Saya diberkati lewat firman Tuhan, walaupun agak berat untuk diikuti ya, karena ini pelajaran. Tapi saya diberkati Tuhan, karena akhir-akhir ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Saya percaya sidang jemaat juga diberkati oleh Tuhan, amin. Biar tidak mengantuk, bisa kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.